Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Oke, saya dengar dulu semangatnya. Apa kabar semuanya? Berprestasi oke, berbudi luhur, sambil sekali main ayam. Oke, makasih. Masih semangat. Walaupun udah siang kita, Anda semuanya masih semangat. Pernah dengar ini kan? Pernah. Pernah kan? Nah, sekarang kita bahas secara teoritis. Ada yang mau ngasih pendapat apa sih barang itu menurut Anda? Apa? Ayo. 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 Saya tahu, saya Apa? menurut saya resilience itu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dari trauma yang akan terjadi terhadap dirinya. Oke, tepuk tangan untuk dirinya. Oke, menurut Anda mana yang penting? Pernah gagal atau berusaha bangkit kembali? Takutkah Anda gagal? Takut sedikit. Takut Nah, ini nggak konsisten dengan pernyataan pertama tadi. Takut sedikit. Tapi lebih takut mana? Anda gagal apa Anda takut tidak pernah bisa bangkit kembali? Jadi gagal apapun ya pasti tadi ada kekhawatiran dan ketakutan, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita tadi takut untuk nggak bisa bangkit. Sip kira-kira? Bisa dilanjutkan? Bisa. Ini penting ya untuk disimak karena ini ada bekal mental takut untuk mulai karir di kerja. Nah, sebagai pengantar misalnya hari ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya semuanya eksis karena ini adanya ini. Anda lihat misalnya pohon bisa berdiri kokoh dulunya melalui proses. Nah sama dengan Anda dulunya juga ada nyadar ini. Dulu ngomong yang susah kan, makan itu harus disuapi kan. Ya. Sekarang nggak perlu disuapi kan. Ya. Anda nggak perlu lagi pamah untuk berjalan kan. Ya. Nah semua itu sebenarnya Anda ada menerapkan ini, tapi Anda tidak menyadarinya. Dulu Anda pernah terjatuh, tapi Anda bangkit lagi. Sip kira-kira? Sip. Kita lanjut ya. Satu orang biasa bacakan. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan tetap bertahan saat menghadapi kesulitan, kegagalan atau tekanan. Ini bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tetap mampu bangkit lagi setelah jatuh, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap melangkah. Oke, tadi ada yang katakan apa? Tadi katakan apa? Tidak, Pak. Oh, udah. Tidak. Wah, bisa ada tadi. Oke, ada dibaca tadi. Kira-kira ada nggak yang mau ngasih, yang mau menjelaskan menurut pendapatnya atau yang mau menyimpulkan atau yang mau bertanya silakan. Ayo. Resiliensi. Nah, ini katakan itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan tetap bertahan saat menghadapi kesulitan, kegagalan atau tekanan. Ada lagi omongannya. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang mampu bangkit lagi setelah jatuh. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap langkah. Yuk, ada nggak yang mau menyimpulkan? Silakan. Itu dulu. Setelah saya baca lagi pengertian yang udah Bapak tampilkan di PowerPoint, berarti resiliensi ini merupakan kemampuan seseorang yang dimana dia ini udah
pernah merasakan kegagalan ataupun dia pernah melakukan kesalahan atau ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian dia ingin kembali untuk bangkit lagi, untuk mencoba lebih baik lagi dan belajar dari kesalahan. Itu ya Pak ya? Ya, oke, bagus. Utama mencurinya. Kita dengar lagi tadi yang katakan siapa? Silakan. Saya mau bertanya, berarti resiliensi ini macam proses hidup itu Pak? Atau Macam proses hidup. Anda bisa tidak kasih pandangan? Teman Anda bertanya macam proses hidup kah? Atau macam mana? Ayo. Ada? Kalau tidak ada, ini lebih pada sikap mental, ya, atau cara berpikir seseorang atau pandangan seseorang tentang bagaimana dia harus menjalankan kehidupan, termasuk bisa mereka terpuruk atau jatuh. Paham kira-kira? Bisa dipahami? Bagus, tepuk tangan untuk dirinya. Ingat ya, ini ya dikatakan di sini untuk bangkit kembali dan tetap bertahan. Ada ditebalkan di situ, ada mampu bangkit lagi setelah terjatuh. Bahkan dia lebih kuat lagi dari sebelumnya. Itulah ya yang dinamakan resiliensi. Sip kira-kira? Ada pertanyaan masih ada? Kalau tidak ada, lanjut. Lanjut ya. Ayo, baca. dalam konteks remaja dan dunia karir, resiliensi sangat penting. Dunia kerja bukan tempat yang selalu nyaman. Kadang kita gagal, ditolak, dibandingkan, atau menghadapi perubahan yang menentukan. Maka, remaja perlu belajar menjadi pribadi tangguh sejak sekarang agar siap menghadapi masa depan. Resiliensi bukan soal siapa yang selalu pintar, tapi siapa yang tetap bertahan saat orang lain menyerang. Ada yang mau berpendapat? Ayo, silakan. Jadi resiliensi ini menurut saya kesimpulannya ini Pak, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Ada yang lain? Cara menjadi remaja yang tangguh. Cara menjadi remaja yang tangguh, menjadi pribadi yang tangguh bagaimana? Ada sertifikatnya, ada pending dulu. Apa ada yang mau berpendapat? Menurut pendapat Anda? Ayo, bagus tuh. Remaja yang Apa? cara jadi remaja yang tangguh. Menurut saya jadi remaja yang tangguh yang pasti kita perlu menyiapkan mental. Kalau kita tidak ada mental, kita tidak bisa menghadapi semua situasi di luar kendali kita. Jadi menurut saya yang paling penting kalau kita mau jadi remaja yang tangguh harus ada mental kita. Mentalnya harus sudah terbentuk, sudah siap dan bisa mengatasi berbagai macam situasi dan kondisi. Oke, jangan bagus tepuk tangan untuk dirinya. Pertanyaan yang bagus. Ada yang lain masih masukan atau mau tanya lagi? Mau tambah, silakan. Saya juga selain menyiapkan mental kita juga harus menentukan tujuan kita untuk berjuang. Jadi dengan tujuan itu kita bisa menentukan bahwa oh saya harus begini supaya tujuan saya ini bakalan. Oke, bagus, melengkapi sama kesiapan mental. Mentalnya harus bagus, yang ini tujuannya harus jelas, ya, harus terukur. Ada yang lain? Bagus, tepuk tangan untuk dirinya. Sambil berjalan ya, sudah ada dua masukan. Oke, ini nih ya, Anda sekarang ini kalau misalnya yang paling dekat kemarin kan sering datang tanya tentang TK kan? Nah, kan sekarang kan? Nah, bagaimana Anda dengan TK ada terpuruk, tidak merasa gimana, main-main saja kan mestinya kan? Nantinya Anda semakin ada kayak gitu, Anda jadikan apa namanya semangat. Itu tantangan yang harus saya hadapi. Nah, itu kira-kira ya dia. Nah nih, Anda memang disiapkan, bukan hanya nanti di dunia kerja. Di sekolah hari ini juga Anda tidak berjalan mulus kan, studi Anda kan? Ada tekanan-tekanan kan? Ada. Anda sampai hari ini juga karena Anda mampu atau Anda punya yang namanya resiliensi itu tadi. Kan ada, misalkan anak-anak kita yang gagal sekolah ada kan? Ada. Nah, ya,
Nah ingat ya, bukan siapa yang pintar, yang paling pintar, ya, siapa yang tetap bertahan, ya, saat orang lain menyerah. Jadi kira-kira, dan itu banyak dibuktikan oleh fakta di kehidupan nyata. Rata-rata orang sukses adalah orang-orang yang tidak menyerah. Jadi kira-kira, esensinya kita harus punya semangat juang. Sip? Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus berusaha dulu. Sip? Ada pertanyaan? Kajian pasti ya. Nanti diingatkan nanti jawabannya. Nah, itu orang baca. Ciri-ciri siswa yang revisi apa-apa. Pertama, tidak berminat saat mengerjakan tulisan, mau mencoba lagi meskipun gagal, percaya bahwa usaha bisa berubah nasib, tetap tenang dalam segala kesempatan, fokus pada solusi bukan hanya masalah, mencoba jalan dari kegagalan, dan berani meminta kesempatan. Oke, jadi ini ciri-ciri siswa yang resilient atau yang tangguh, ya, yang punya semangat juang atau yang pantang menyerah. Yang pertama, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang pertama, ya, pernah alami kan? Kalau Anda pernah alami, Anda hebat. Berikutnya, mau mencoba lagi meskipun pernah gagal. Ini bisa contohkan nggak misalnya apa? Dalam belajar tes, dalam belajar apa? Tes, tadi dalam tes kembali. Hah? Ulangan? Atau pernah ada yang kalau dapat nilai rendah pernah malu enggak? Yang ini dia. Pernah malu juga, tapi coba lagi belajar, makin giat belajar. Malah jadi motivasi buat diri sendiri. Malah jadi motivasi untuk diri sendiri. Berikutnya, percaya bahwa usaha bisa mengubah nasib. Saya yakin Anda semuanya percaya ini. Percaya kan? Percaya. Jadi ayolah kita berusaha dari sekarang. Nah ini ya, berikutnya tetap tenang dalam situasi terang. Kenapa aku harus tenang? Apa? Karena kalau kita tidak tenang, itu kita bakal gegabah Pak. Oke, kata kuncinya kalau udah tenang kita jadi gegabah. Ada yang lain? Setuju. Ada yang lain? Riset membuktikan kalau kita gegabah atau merasa busuk, bahasanya apa lagi ya, itu tidak membuat kita bisa berpikir. Otak itu butuh ketenangan untuk bisa berpikir. Anda harus paham bahwa kalau orang itu apa namanya, responnya terlalu agresif kan, itu biasanya yang lebih dominan adalah otak reptilnya. Otak reptilnya itu bertahan atau menyerang. Bertahan, menyerang atau lari. Nah itu dilihat dari otak reptil. Nah kalau otak humannya tadi yang pentingnya adalah dia butuh energi banyak. Dia berpikir, dia menganalisa. Makanya dia butuh waktu. Makanya kita di sini disuruh jadi tenang. Dalam ketenangan itu barulah kita bisa berpikir. Dalam berpikir kita bisa menemukan solusi alternatif atau usaha yang bisa kita lakukan untuk keluar dari masalah sekarang. Kira-kira berikutnya fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Nah ini yang kadang-kadang nih. Kayak kemarin misalnya banyak yang datang tentang TKA yang dipikirkan, padahal barang itu di luar kontrol kita, ya kan? Di luar kendali kita. Anda dan saya hanya melaksanakan, itu dikendalikan oleh beban kebijakan. Mestinya Anda fokus dengan diri Anda. Apa yang Anda lakukan, menyiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin. Takut boleh, khawatir boleh, was-was boleh, tetapi ditempatkanlah pada tempat yang tepat. Di mana? Di tempatnya adalah mencari solusi. Atau jawablah ketakutan atau pertanyaan-pertanyaan Anda itu dengan mencari solusi.
itu yang harus Anda pahami. Berikutnya, mengambil pelajaran dari kegagalan. Banyak orang takut gagal, salah. Tidak, seorang gagal kayak filosofi saya ajarkan. Tidak pernah ada yang salah. Jadi saya sampaikan kepada Anda bahwa kalau Anda takut salah, Anda tidak pernah tahu yang benar. Karena itu selalu punya dua sisi. Dari kesalahan itu kita akan belajar. Nah, sama dengan gagal, dari kegagalan itu kita bisa belajar mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi. Bahkan ya perlu Anda ingat, yang kita nikmati hari ini banyak dari hasil dari kegagalan. Yang sering saya sampaikan misalnya filosofi dari 7up. Kan ketujuh kalinya dicoba baru dia sukses. Ada filosofinya. Atau misalnya Anda pernah belajar tentang penemu lampu. Pernah kan? Berapa kali percobaan yang ada? Ratusan. Ratusan kan? Banyak kegagalan-kegagalan kan? Nah itu, makanya jangan takut gagal. Yang takut adalah Anda tidak pernah mencoba, atau Anda gagal untuk menjalani atau mencoba. Karena dengan demikian Anda tidak pernah belajar, Anda tak pernah berpikir, Anda tak pandai mencari solusi untuk menghadapi segala situasi. Sip kira-kira? Jadi, oke. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Nah, ini yang paling penting, berani meminta bantuan saat Anda bukan berarti resiliensi itu tidak butuh orang lain, harus Anda pahami benar-benar. Kita ini makhluk sosial, kita tidak mungkin lepas dari orang lain, dan setiap orang punya keterbatasan. Keterbatasan itulah yang mendorong kita membutuhkan orang lain. Tapi kata kuncinya ada ini, orang seperti apa? Ya? Bukan, kita tidak bantu sama orang yang apa? Orang yang bijak, apalagi? Orang yang bisa memberikan solusi. Orang yang bisa memberi solusi, ada lagi? Yang berpengalaman. Yang berpengalaman, ada lagi? Ayo. Ayo, ada lagi? Jadi orangnya harus betul-betul juga ya. Tadi ya, apa teman-teman ada sebutkan tadi, yang ya punya wawasan, punya pandangan yang lebih baik dari atau lebih bagus dari kita, termasuk pengalaman dan sebagainya. Nih ya, ya kita harus, kalau kita daripada mentok ya, kita butuh orang lain. Sip kira-kira? Sip. Ada pertanyaan? Itu tadi yang poin tetap tenang dalam situasi tertekan. Biasanya tuh itu dipengaruhi, itu kan biasanya dipengaruhi lingkungan sekitar tuh Pak. Kayak misalnya saya melakukan kesalahan nih, pasti ada orang-orang lain yang kayak, oh ayo gimana, tuh itu kan yang bikin kita jadi panik gitu Pak. Nah itu cara kita nenanginnya tuh gimana Pak? Cara nenangnya ada yang bisa kasih pandangan? Lingkungan situasi yang mendorong kita untuk panik, untuk tidak tenang. Ada yang bisa kasih pandangan? Nah, silakan. Menurut saya kalau di situasi kayak gitu tuh balik ke diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Seandainya memang kita yang punya masalahnya, kita sendiri yang punya masalahnya, ya udah kita tinggal ubah mindset dengan cara tutup telinga. Jangan mendengarkan omongan orang lain dan coba untuk ini masuk ke poin yang itu, fokus pada solusi, jangan hanya masalahnya ada. Jadi lebih baik kita tuh langsung mencari solusinya apa, ditimbang mendengarkan omongan-omongan orang lain yang mendorong kita untuk jadi tidak tenang, jadi panik. Dan kita juga harus menguatkan mental gitu sih Pak. Menguatkan mental juga. Ya, yang lain, yang sini, ya ngomong, ayo. Semua punya kesempatan yang sama. Tidak ada yang salah di kelas saya. Silakan sampaikan pendapat Anda. Apa pandangan Anda? Ada apa kesimpulan Anda? Ada yang lain? Tadi katanya situasi di rumah yang membuat dia tidak tenang. Gimana ada yang mau tenang? Tadi udah ada satu. Ada yang lain? Ayo, ada? Kalau nggak ada, saya cuma nambahkan. Kalau situasi atau lingkungan
Yang mana harus lakukan adalah Anda harus memegang kendali atas diri Anda sendiri. Kita tidak bisa apa namanya ya, mengubah atau mengontrol segala sesuatu yang di luar diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan atau berusaha pegang kendali atas diri kita, karena itu yang kita bisa. Misalnya satu sisi, misalnya kita fokus dengan diri kita, fokus mengontrol pola berpikir kita, fokus mengontrol emosi kita, fokus dengan masalah yang kita hadapi. Orang lain, lingkungan boleh memberikan tekanan, itu bisa kita jadikan sebagai masukan, sebagai referensi lah ya untuk kita. Apa kira-kira? Maka kuncinya tadi pegang kendali atas diri kita, karena kita tidak akan menjadi ikut lingkungan kalau kita mampu memegang kendali atas diri kita. Kendalinya di mana? Di pikiran dan tadi emosi atau mentalitas kita tadi. Kira-kira gimana? Masih ada yang lain? Ada lanjut? Yo, silakan. Contoh penerapan resiliensi di kehidupan remaja. Yang pertama ada gagal ujian matematika, mencari cara belajar yang lebih efektif dan ikut bimbingan belajar. Yang kedua, ditolak saat ikut lomba pidato, tetap semangat dan ikut lagi di kesempatan lain. Yang ketiga, berubah cita-cita dari dokter ke desainer, tetap terbuka mempelajari hal baru. Yang keempat, dibandingkan dengan saudara yang lebih pintar, tapi tetap fokus membangun kelebihan diri sendiri. Yang kelima, orang tua tidak mampu membayar sekolah kejuruan impian, tetap berjuang mencari beasiswa atau jalan alternatif. Resiliensi bukan tentang menang terus, tapi tentang tetap berdiri tegak dan terus berjalan saat jalan tidak lagi lurus. Kalau dari contoh-contohnya bisa Anda pahami ya. Misalnya ada bagian apa yang harus dilakukan, ini contoh-contohnya. Ingat, ini esensi ada baca, ada renungan. Bukan tentang menang terus, tetapi tentang tetap berdiri tegak dan terus berjalan saat jalan tidak lagi. Kira-kira? Ini nggak perlu dijelaskan lah. Paham tadi ya? Contoh-contohnya. Selanjutnya ya. Apa manfaatnya? Nah, baca. Resiliensi dalam perjalanan menuju paralel. Dari pagi satu menuju Oke, ada yang mau menimbulkan atau menjelaskan satu-satu juga boleh. Tahu manfaat kan? tahu Apa manfaat? keuntungan Keuntungan. Apa lagi? Keuntungan. Apa lagi? Nah, itu lah kira-kira ya. dampak positif. Nah, ya nih, jadi lebih mudah. Katanya di sini. Ya ini mampu belajar dari usaha, tidak mudah menyerah, tetap fokus, lebih siap bekerja sama dengan orang lain, siap menghadapi perubahan dunia. Sip kira-kira nih? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Yang ini ya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ini kan ada kaitannya dengan yang pernah saya jelaskan kepada Anda mana dia ada di sebelahnya tadi itu. Nah, misalnya ini ya, Anda misalnya punya potensi untuk dapat mengambil kedokteran, tapi banyak faktor yang menyebabkan Anda, misalnya kita ngomong saya contohkan diri saya lah, karena saya ini kalau secara akademik untuk kedokteran saya bisa, tapi saya miskin misalnya. Nah, saya kalau saya punya yang namanya ini
saya tidak akan menyerah dalam keadaan miskin saya. Tapi saya bisa cari jalan keluar, misalnya dengan dia siswa atau dengan cara-cara lain lah, agar saya tadi tetap bisa melanjutkan ke kedokteran tadi. Itu kira-kira yang ini. Atau misalnya segala usaha yang akan saya lakukan mentok benar-benar bahwa saya sampai kemanapun beasiswa, sampai kemanapun tidak bisa dokter. Saya bisa memilih misalnya selain dokter yang sejenisnya masih di dalam bidang kesehatan, misalnya perawat, kebidanan dan sebagainya, atau kesehatan lingkungan dan sebagainya. Ini yang masuk dalam lebih mudah berorganisasi di jurusan atau ahli. Kira-kira ada yang lain? Jelas? Tepuk tangan untuk dirinya dan lanjut ya, pertanyaan dia masih belum dijawab tapi berjalan. Mengapa resiliensi itu penting untuk karir remaja? Dunia kerja terus berubah, karir tidak selalu lurus. Gagal adalah bagian dari proses. Dunia kerja menuntut kesehatan mental yang kuat. Resiliensi membantu menemukan dan menyesuaikan arah karir. Resiliensi menumbuhkan sikap konsisten dan disiplin. Resiliensi sama dengan daya pulih ditambah dengan daya dorong. Oke, ini ya, jelas ya. Inilah yang menyebabkan ini menjadi sangat penting ya. Ini bukan hanya dunia kerja. Anda hari ini kita perubahan tubuh itu juga maksa kita untuk terus berada. Nih ya, hari ini misalnya tantangan Anda hari ini adalah berjuang melawan perkembangan ilmu teknologi. Ya, kita selalu lihat dulu di mana ada satu negara yang menterinya itu sudah diganti dengan AI, robot. Ini apa namanya? Nanti ada tulis seperti ya, ada enggak menterinya? Pokoknya menteri lah, menterinya itu adalah menterinya yang pertama dengan yang melayani kebutuhan publik. Barusan kata dia akan jadi menteri. Anda bayangkan. Nah, ya, gagal adalah proses bagian dari proses. Dunia kerja menuju kesehatan mental. Nah, ini kalau Anda punya ini bagus, ini Anda tidak akan mudah ya mengalami yang namanya masalah mental. Anda tetap sehat secara mental. Ini membantu menemukan dan menyelesaikan hal karena tadi Anda punya semangat dan ya, kemajuan. Anda punya karena kecenderungan itu tidak takut dengan tantangan-tantangan. Konsisten dan disiplin. Nah, itu juga dia tentu dari kan ya semangat juang itu. Di situ naik daya pulih ya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Nah ini pertanyaannya si Jessica tadi. Nah, gimana caranya? Silakan terprogram bacakan seperti biasa. Cara melatih resiliensi sejak remaja. Yang pertama, ubah mindset dari fix ke growth. Yang kedua, biasakan refleksi diri. Yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, kuatkan hubungan sosial. Yang kelima, latihan toleransi terhadap ketidaknyamanan. Yang keenam, tulis jurnal resiliensi. Yang ketujuh, tantang diri dengan zona tangguh. Nah, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gimana cara melatih toleransi terhadap ketidaknyamanan? Nah, ada yang jawab nggak? Teman Anda tanya gimana sih cara melatih toleransi terhadap ketidaknyamanan? Ayo, tahu toleransi kan? Apa toleransi? Toleransi asal katanya membiarkan. Nah, yuk.
ya. Ayo. Ayo. Atau gini, pernah pengen sesuatu? Pernah kan? Kalau terpenuhi enak gak? Cuman kalau gak terpenuhi, Kecewa. kecewa kan? Kecewa kan? Pernah gak Anda berpikir bahwa kekecewaan Anda itu sebenarnya melalui Anda? Pernah gak? Atau gini, Anda kepengen beli motor baru waktu kita masih A. Terus orang tua Anda tidak mengiyakan. Pernah nggak ada berpikir bahwa nggak apa-apa, ada yang kondisi orang tua saya? Pernah nggak? Atau janjian dengan teman Anda? Entah Anda yang berjanji atau teman Anda terus nggak terlaksana. Orang umumnya pasti kecewa kan? Wah, suami kok begitu. Pernah nggak ada berpikir bahwa mungkin saja ada sesuatu dengan dia? Jarang kan orang biasa gitu kan? Atau misalnya teman Anda tak datang tepat waktu, dia mencak-mencak. Kan Anda bisa berpikir dengan logis. Coba dia ngerti saya. Anda pernah ngomong itu kan? Pernah kan? Nah itu maksudnya ini. Atau misalnya Anda tunda lah, asal ada keinginan Anda pengen sesuatu, misalnya ambil ya dulu, dan nabung ya dulu, tunggu uang itu baru saya beli. Atau liburan Anda ada tunda, misalnya orang liburan kan nanti jalan ada yang lebih penting dari situ. Nah ini nantinya aturan tidak ada ketidaknyamanan menerima keadaan itu dengan tadi berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Bukan Anda mau menjadikan sesuatu yang harus menanamkan kekecewaan, kebencian yang amat dalam, itu merusak diri kita. Kira-kira? Oke. Tepuk tangan dia nanya lagi bagus. Nah, saya mau tanya ini apa maksudnya? Ini. Perbaiki. Ini apa? Perbaiki. Hah? Jual ke Google biar paham benar. Ini mindset ubah dari ini ke ini katanya. Yuk, yang buka Google baca biar paham benar. Apa yang Anda dapat? Ayo. Hah? Apa? Ayo. Hah? Ayo. Ada apa? Apa? Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan seseorang bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Sedangkan growth mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, kerja keras, dan pelajaran. Ada yang lain dapatnya? Ada yang lain? Kalau tidak ada, tadi ya, yang ini apa katanya? Yang ini apa tadi katanya? Kayak bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Nah, yang ini Berkembang, bisa dikembangkan melalui usaha. nah pola pikir ini harus diubah. Ya kayak misalnya kita bicara nasi ya, kita nggak bicara nasi. Ada nasinya gitu. Kan ada orang gitu kan? Umurnya udah lah, itu nggak bisa diubah gitu lah ya. Ini orang yang pertama bicara tentang nasi. Ini, nasi kita tentukan misalnya. Saya mau mengubah nasi saya. Apa kira-kira? Oh, saya ada gitu kan kemampuan saya. Yang ini, saya mesti coba. Yang ini, nggak mungkin segitu kemampuan saya. Yang ini, tapi ada kan ini enggak. Oh, udah segitu lah menurutnya udah. Tapi yang ini enggak.
kayaknya usaha saya belum, kayaknya cara saya yang salah, kayaknya saya butuh alternatif lain daripada yang ini udah mentok, tidak bisa diubah yang ini. Nah, kira-kira Pak. yang lain ada paham lainnya kan? Jelas kan? Ya. Ada pertanyaan? Masih ada? Kalau ada lanjut. Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi residensi remaja, pola asuh. Anak yang tumbuh dalam keluarga sportif cenderung lebih resilient karena mereka belajar dari contoh dan pengalaman berbicara terbuka. Lingkungan sekolah, sekolah yang mendukung ekspresi diri, memberikan kesempatan belajar dari kegagalan, dan menyediakan bimbingan akan menumbuhkan resiliensi. Pengalaman masa kecil, remaja yang menghadapi kesulitan sejak kecil dan berhasil melewatinya cenderung lebih kuat saat menghadapi tantangan baru. Tadi baca aja nanti biar kita. Nah, baca lagi. Kesehatan mental. Anak yang tingkat stres tinggi atau trauma yang belum diatasi mungkin sulit membangun resiliensi tanpa bantuan profesional. Pergaulan dan media sosial. Pergaulan toksik atau media sosial yang hanya menampilkan kesuksesan orang lain bisa membuat remaja merasa gagal. Sebaliknya, komunitas positif bisa memberi semangat. Oke, ya. Ini faktor-faktor yang pertama pola. Ini udah paham kan kira-kira ya? Paham nggak? Lingkungan sekolah paham juga? Lingkungan sekolah yang tidak baik, yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak bisa membuat ini menjadi tidak baik. Kalau ini baik, kondisinya ini akan baik. Kira-kira? Nah, ini pengalaman masa kecil juga. Kalau pengalaman, silakan. Orang yang rasa takut untuk bilang ke guru lah. Tapi sekalinya udah dibilang ke guru, gurunya malah kayak menormalisasikan yang memberi. Kayak bilang, ah, itu kan cuma bercanda, jangan dimasukin hati. Nah, itu gimana tuh, Pak? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kalau kondisi kayak gitu, sang guru harus dipertanyakan pemahamannya tentang bully itu, wawasan tentang bully itu. Karena mestinya lingkungan sekolah termasuk guru mestinya sudah dibekali atau sudah diberi pemahaman tentang apa sih bully itu. Kalau tanya saya, mestinya seperti itu. Gurunya yang harus saya pertanyakan kembali. Kalau nanggapnya seperti itu. Tapi kalau kita kan punya tim, ada kita punya tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, termasuk kan yang bully. Jadi orang-orangnya ya, ketuanya, ketua kesiswaan, saya termasuk di antaranya, ada juga anak OSIS. Kalau Anda mau lapor ke tadi ya, apa namanya, personil dari tim penanggulangan itu. Nah, kalau kayak itu pastinya murid juga jangan hanya satu guru lapornya itu, atau lagi pada guru lain, guru yang menurut ya Anda tadi punya ya kayak kapasitas lah untuk bisa memberikan solusi untuk Anda. Itu kira-kira ya. Hanya membaca itu bukan hanya, itu memang fakta ya, fakta di lapangan. Masih banyak teman-teman saya bersama tenaga pendidik itu masih bisa memahami tentang ya bully itu dengan baik. Karena kalau dulu zaman dulu bully itu yang biasa, ya yang biasa. Tapi hari ini Anda dengan segala perkembangan, Anda dengan karakter Anda, gen apa namanya sekarang, nah gen Z itu ya beda kondisinya. Ini juga harus tadi kembali dipahami oleh pendidik tadi atau gurunya. Itu kira-kira ya. Yang baik, pertama itu dia bagus. Bagus, kira-kira enggak? Kan biasanya di sosmed tuh banyak lagu-lagu yang
apa yang menurut psikologinya, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan itu sangat berpengaruh terhadap keadaan Anda, terhadap siapa Anda. Kalau tanya ngaruh nggak? Ngaruhnya ada. Makanya inilah konten-konten atau jagalah mata Anda. Masih jaga mata tuh Anda boleh keluar media sosial, boleh nonton, boleh dengar, tapi dengar sesuatu yang bisa menginspirasi Anda. Jangan lihat yang ya clear educationnya, Anda ada faktor mendidiknya, Anda ada nilai-nilai plus ya Anda dapat. Kemudian konten itu juga penting untuk Anda. Ada hasil riset yang mengatakan bahwa apa namanya pembusukan otak, kalau ada apa nama bahasa Inggrisnya ini brand. Nah, itu ada melalui riset. Ya, karena inilah pendidikan itu ada begini. Ya, apa yang Anda lihat itu kalau bisa yang berkualitas, yang mendidikan, yang ada edukasinya untuk Anda. Masih kira-kira tepuk tangan di Anda. Lanjut. Nah ini yang jalan merah ada. Tadi yang saya tanya penggunaan media sosial. Ya, penting Anda perhatikan ini ya, karena ya dia punya dua sisi atau pedang bermata dua. Nah ini kalau bicara Anda baik akan mendukung ini menjadi baik juga. Tapi kalau ini tidak baik, ya ini juga Anda akan tarik. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, ada kita mengetahui waktu tren atau enggak gitu Pak? Manusia kalau tidak kemana dari kenyataannya. Manusia dalam kenyataan itu adalah dari ucapan, tindakan, dan perbuatannya. Kalau tindakan, ucapan, perbuatannya tidak kayak normal, ya itu nanti yang tren. Jadi itu kalau melihatnya yang paling simpel, yang paling mudah, yang kasar mata. Udah ngomong kacau itu kan bahasa dari pada ngomongnya orang lantur kan, tak mana-mana ada lah. Ya, yang lain tahu kan? Kemana sih orang kayak gitu? Coba lagi. Ayo, mana anak coba? Inggris. Ayo. Apa artinya? Hidup tidak akan menjadi lebih mudah atau lebih termaafkan. Hidup tidak akan Jadi lebih mudah jadi lebih mudah atau lebih bisa dimaafkan. Terus? Kita bakalan jadi lebih kuat dan lebih bisa untuk resiliensi. Itu kira-kira ya. Jadi tidak ada yang mudah dalam kehidupan. Itu tidak akan memberikan toleransi apapun. Dia berjalan semaunya dia. Tetapi kitalah yang harus punya kendali atas diri kita. Dengan cara apa? Timbulkan ini dalam diri masih. Ingat tadi, semua makhluk yang ada di muka bumi ini dia yang mampu bertahan, dia yang mampu menjalankan. Cintanya ini. Oke. Nah, kesimpulan yang ada dapat setelah kita bahas tentang resiliensi. Ayo, apa kesimpulannya? Ayo, apa? Atau sambil mikir saya tanya, penting nggak Anda punya resiliensi? Nah, dari pertanyaan itu, apa sih tadi kan kesimpulan, termasuk kesimpulan? Kenapa kok penting? Ayo silakan. Pak, kalau kita dapat resiliensi ini, kita hidupnya akan steady, tidak bisa berkembang. Oke, karena tidak punya ini, kita akan stagnan di tempat. Ada yang lain? Kita tak berkembang katanya. Ada yang lain? Kesimpulannya? Iya, akan terus terpuruk. Ada yang lain? Ayo, kesimpulannya. Kan juga panjang lebar bahas tentang resiliensi. Yuk, ada kesimpulannya.
Masa satu orang ya? Silakan. Mental kita menjadi lemah. Kalau nggak ada tekanan referensi. Ada yang lain? Ayo. Mana suaranya? Ya. Resiliensi itu kayak mental kita yang tangguh untuk menghadapi apapun situasinya. Terus semangat diri kita yang untuk kayak mau terus berkembang gitu. Oke, bagus. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, tepuk tangan yang sudah menyampaikan tujuannya. Abi. Nah, sekarang yang menjadi apa namanya ya? Pertanyaan saya, apa komitmen Anda untuk coba menerapkan ini dalam waktu dekat? Apa? Apa? Belajar, apalagi? Usaha, apalagi? Konsisten, apalagi? Pantang menyerah, apalagi? Disiplin, apalagi? Nggak perlu malu. Anda juga boleh datang ke siapapun yang ada. Anda mampu membantu Anda ketika Anda butuh. Benar-benar butuh. Kira-kira? Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke, sebelum kali. Oke, apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll